Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai keberhasilan pertumbuhan pemasaran holistik untuk jangka panjang yang dimana untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Nah, sebelum kita memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Juliasmin dengan NIM 23 081 020 1101. Perkenalkan, nama saya Desila Diara Madita dengan NIM akhir 1079. Perkenalkan nama saya Hilda Sabrina Nugraha dengan NIM akhir 84. Nama saya Maya Marosa dengan akhir NIM 1102. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Priambodo dengan NIM akhir 1107. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM akhir 1112. Baik, selanjutnya untuk materi pertama yaitu orientasi pemasaran holistik. Jadi, orientasi pemasaran holistik adalah suatu pendekatan strategis yang dimana dalam pemasaran memandang semua elemen pemasaran sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan saling mendukung. Nah, pemasaran holistik ini mempertimbangkan bahwa semua aspek bisnis harus bekerja bersama untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, dalam pemasaran holistik ini juga ada keempat dimensi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama yaitu ada pemasaran internal yang berkaitan dengan upaya menjadikan semua elemen dalam organisasi terlibat dan berpartisipasi dalam aktivitas pemasaran dan menjadikan semua sumber daya manusia internal sebagai pemasar yang berfokus pada pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pemasaran terintegrasi yang dimana ia berkaitan dengan upaya mengintegrasikan berbagai aktivitas seperti pemasaran atau bauran pemasaran kepada pelanggan. Nah, berbagai alternatif bauran produk, penetapan harga, bauran promosi, dan saluran distribusi harus dapat diarahkan untuk memberikan sinergi yang memberikan nilai superior bagi pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu ada pemasaran hubungan yang dimana ditunjuk untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang menjadi unsur kunci. Nah, unsur-unsur kunci yang dimaksud yaitu kayak seperti pelanggan, karyawan, mitra pemasaran, dan mitra keuangan, dan lain sebagainya. Nah, dari pemasaran hubungan ini diharapkan adalah adanya jaringan yang saling menguntungkan untuk satu sama lain. Nah, yang keempat yaitu ada pemasaran dengan perhatian pada kinerja berkaitan dengan pemahaman terhadap nilai. Nah, pentingnya pengukuran kinerja sebagai dampak dari berbagai aktivitas pemasaran baik secara finansial maupun non finansial. Nah, dengan demikian dampak yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pengukuran dalam akuntabilitas keuangan dan tanggung jawab sosial. Nah, pemasaran holistik ini mengintegrasikan semua aspek bisnis dan pemasaran untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang untuk dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Nah, berikut tadi orientasi dari pemasaran holistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tren dalam praktik pemasaran. Tren dalam praktik pemasaran ini merupakan suatu perubahan yang terjadi secara signifikan dan menyeluruh yang disebabkan oleh perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Tren dalam praktik pemasaran ini mempengaruhi pola pikir, pola perilaku, preferensi konsumen dalam mengonsumsi suatu produk ataupun jasa. Dalam menangani perubahan tren dalam praktik pemasaran ini, perusahaan itu dapat melakukan berbagai cara. Yang pertama adalah melakukan rekayasa ulang. Rekayasa ulang di sini merupakan kegiatan berpikir kembali serta merancang kembali strategi untuk memperbaiki segala aspek yang mungkin kurang baik di dalamnya sehingga dapat menciptakan efisiensi serta kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah penentuan tolak ukur. Penentuan tolak ukur di sini itu mengambil role model atau patokan terhadap perusahaan lain untuk dijadikan sebagai gambaran bagaimana untuk berkembang ke depannya sehingga dapat mempelajari hal-hal ataupun usaha praktiknya yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah outsourcing. Outsourcing di sini merupakan kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan pemasok luar untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, serta kualitas dari produksi ataupun operasionalnya. Yang keempat adalah bermitra dengan pemasok dan juga konsumen. Bermitra dengan pemasok dan konsumen ini dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan pemasok ataupun konsumen sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan juga membuat lingkungan perusahaan itu lebih nyaman. Kemudian yang terakhir adalah melakukan globalisasi. Melakukan globalisasi di sini
merupakan kegiatan beradaptasi dengan adanya perkembangan secara global dan juga mengikuti perkembangan zaman sehingga perusahaan itu selalu up to date dan tidak terbelakang dari perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu mengelola departemen pemasaran. Yang pertama yaitu ada organisasi fungsional. Nah, dalam struktur ini, perusahaan dibagi menjadi beberapa fungsi atau departemen yang masing-masing menangani tugas dan tanggung jawab tertentu. Nah, setiap departemen itu dikelola oleh manajer fungsional yang mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan area yang spesifik seperti mereka seperti pemasaran, keuangan, SDM, produksi, dan lain-lain sebagainya. Nah, bentuk organisasi pemasaran ini paling umum terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor ke wakil presiden pemasaran yang mengordinasi kegiatan mereka. Lalu selanjutnya yaitu ada organisasi geografis. Nah, organisasi geografis ini adalah suatu struktur organisasi yang digunakan dalam perusahaan, terutama perusahaan dengan operasional global atau regional, untuk mengelola kegiatan pemasaran. Nah, dalam organisasi ini tersendiri, perusahaan itu membagi pasar atau wilayah geografis tertentu menjadi beberapa unit atau divisi. Nah, masing-masing divisi itu dikelola oleh tim yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan lokal. Nah, dalam konteks pemasaran sendiri, organisasi geografis berarti Departemen Pemasaran memiliki unit-unit yang dibagi berdasarkan wilayah, negara, atau kawasan tertentu di mana setiap unit bertanggung jawab atas aktivitas pemasaran di wilayah tersebut. Pengelolaan Departemen Pemasaran dengan struktur geografis memungkinkan pemasaran untuk menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan budaya, preferensi pelanggan, regulasi, dan dinamika pasar di wilayah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan, mohon maaf, tetap slide yang tadi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi manajemen produk atau merek. Nah, organisasi manajemen produk ini tidak menggantikan organisasi fungsional, tetapi bertindak sebagai lapisan manajemen lainnya. Organisasi manajemen produk biasa diterapkan jika produk perusahaan cukup berbeda atau jika jumlah seluruh produk melampaui kemampuan organisasi fungsional untuk menanganinya. Nah, organisasi manajemen produk dan merek ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu yang pertama, manajemen produk dan merek mungkin tidak mempunyai cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kedua, manajer produk dan merek menjadi ahli di bidang produk mereka tetapi jarang mencapai keahlian fungsional. Yang ketiga, sistem manajemen produk sering memerlukan biaya tinggi. Yang keempat, manajemen merek biasanya mengelola merek hanya untuk jangka pendek. Keterlibatan jangka pendek menimbulkan perencanaan jangka pendek dan gagal membangun jangka panjang. Fragmentasi pasar mempersulit pengembangan strategi nasional. Lalu yang kelima, manajer merek harus menyenangkan kelompok penjualan lokal dan regional mentransfer kekuatan dari pemasaran ke penjualan. Dan yang keenam, manajer produk dan merek lebih memfokuskan perusahaan untuk membangun pangsa pasar daripada hubungan pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada organisasi manajemen pasar. Organisasi manajemen pasar dapat diterapkan ketika pelanggan dibagi menjadi kelompok pengguna yang berbeda dengan preferensi dan praktik pembelian yang berbeda. Manajer pasar mensupervisi beberapa manajer pengembangan pasar, seperti spesialis pasar atau spesialis industri, dan menciptakan layanan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Manajer pasar adalah orang staf dengan tugas yang sama dengan tugas manajer produk. Mereka mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan bagi pasar mereka. Keunggulan dari sistem ini adalah mengelola kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda, dan tidak hanya memfokuskan diri pada fungsi, wilayah, atau produk pemasaran. Lalu yang terakhir ada organisasi manajemen matriks. Organisasi matriks biasanya diterapkan oleh perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar. Organisasi matriks tampak menarik dalam perusahaan multiproduk dan multipasar, tetapi organisasi ini mahal dan sering menimbulkan konflik. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung semua manajer dan semua pertanyaan tentang letak wewenang dan tanggung jawab kegiatan pemasaran harus ditetapkan di kantor pusat atau kantor divisi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sini saya akan melanjutkan materinya mengenai hubungan dengan departemen lainnya. Nah, jadi hubungan dengan departemen lainnya ini maksudnya dalam sebuah perusahaan sudah hubungan antara departemen ini harus berjalan dengan baik. Nah, karena hubungan tersebut adalah sebuah kunci untuk memastikan operasi itu berjalan dengan lancar dan tujuan perusahaan itu tercapai, terutama dalam memastikan bahwa pelanggan itu selalu menjadi prioritas utama. Bisa lanjut ke next slide. Nah, lalu di sini ada poin yang saling berkaitan.
Nah, maksudnya itu adalah poin yang menggambarkan bagaimana departemen-departemen itu saling berkaitan. Yang pertama, di sini ada semua departemen baru harus mengutamakan pelanggan. Jadi, setiap bagian dari perusahaan itu baik dari pemasaran, dari sektor keuangan, operasi, MSDM, dan lain-lain, itu harus memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan. Misalnya, seperti pemasaran yang harus memahami apa yang diinginkan pelanggan, atau produksi yang harus memastikan produk yang dibuat itu berkualitas. Dan juga dalam segi sektor keuangan yang harus menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan pelanggan. Nah, di sini lalu yang kedua ada kerjasama antar departemen. Nah, itu untuk memastikan pelanggan itu puas. Jadi semua departemen itu harus bekerja sama. Mereka itu harus berbagi informasi, berkoordinasi, dan mendukung satu sama lain untuk memastikan bahwa setiap bagian perusahaan berjalan dengan selaras dan tidak ada hambatan dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Nah, di sini lalu yang terakhir ada tugas manajer pemasaran. Jadi, manajer pemasaran ini memiliki tanggung jawab yang penting juga untuk mengkoordinasikan aktivitas pemasaran dengan departemen lainnya. Seperti yang tadi saya bilang, departemen keuangan, operasi, MSDM, dan yang lainnya. Soalnya kan banyak ya namanya departemen dalam sebuah perusahaan itu. Nah, misalnya juga manajemen pemasaran itu harus memastikan bahwa kampanye perusahaan atau kampanye pemasaran yang direncanakan itu tidak hanya menarik pelanggan, tetapi juga bisa didukung oleh tim produksi untuk menyediakan produk. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan yang mengadakan kampanye pemasaran, kalau misalnya nggak ada produknya, anggapannya kita cuman memasarkan dalam harus segi foto atau banner atau brosur aja, itu biasanya kurang menarik ya, kurang menarik bagi seorang pelanggan. Nah, untuk itulah kita memerlukan kerjasama juga dari tim produksi dan juga dari tim keuangan tentunya untuk merencanakan anggaran pembukaan booth-nya. Kalau kita mau menyewa tempat itu kan anggarannya juga harus difikirkan. Nah, maka dari itu kolaborasi antara tiga departemen ini yaitu Departemen Pemasaran, Produksi dan Keuangan haruslah saling berjalan dengan baik agar pemasaran produk perusahaan itu berjalan dengan efektif. Lalu dengan koordinasi ini, seluruh tim perusahaan itu jadi bisa bersama-sama memberikan solusi dan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Bisa next? Bisa next slide? Nah, jadi di sini intinya, setiap departemen itu memiliki peran masing-masing. Namun, tujuan utamanya itu tetap satu, yaitu melayani dan memenuhi harapan pelanggan. Karena tanpa pelanggan, perusahaan itu nggak bakalan menjadi apa-apa. Nah, dengan kerjasama antar departemen yang kuat dan koordinasi yang efektif dari manajer pemasaran, perusahaan itu bisa memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Sehingga pelanggan itu bakalan nggak kapok gitu untuk terus menjadi langganan ke perusahaan kita. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, materi selanjutnya adalah membangun pemasaran yang kreatif. Nah, saat ini semakin banyak perusahaan yang dapat meniru keunggulan dan strategi satu sama lain. Diferensiasi atau pembeda semakin sulit untuk dicapai, tidak dapat dipertahankan dan margin turun ketika antara satu perusahaan dengan perusahaan lain menjadi semakin mirip. Jawaban satu-satunya adalah membangun kapabilitas dalam inovasi dan imajinasi yang strategis. Jadi dalam membangun pemasaran yang kreatif atau menciptakan pemasaran yang kreatif ini kita harus melakukan inovasi dan terobosan baru dengan mengimajinasikan strategi-strategi yang dinilai cukup mumpuni. Nah, dalam membangun pemasaran yang kreatif ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama ada next slide. Yang pertama ada pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial atau socially responsible marketing adalah praktik di mana perusahaan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan konsumen serta dampak sosial dari produk dan layanan yang mereka tawarkan. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial mengacu pada praktik pemasaran yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pemasaran perusahaan. Pemasaran holistik melihat perusahaan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, di mana setiap keputusan pemasaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan
dan masyarakat tanpa mengorbankan etika sosial dan keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam pemasaran yang bertanggung jawab sosial ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah keterlibatan sosial. Perusahaan harus terlibat dalam kegiatan sosial seperti filantropi dan dukungan terhadap komunitas lokal untuk membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Kegiatan filantropi dan dukungan terhadap komunitas lokal menjadi bagian integral dari strategi pemasaran. Ini termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua ada etika dan transparansi. Praktik pemasaran harus jujur dan transparan, menghindari penipuan dan manipulasi informasi yang dapat merugikan konsumen. Perusahaan harus beroperasi dengan prinsip etika yang kuat, memastikan bahwa semua praktik pemasaran tidak menipu konsumen dan menghormati hak-hak mereka. Kemudian yang terakhir ada keberlanjutan lingkungan. Perusahaan perlu mengadopsi praktik yang ramah lingkungan seperti menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan mengurangi limbah. Perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak merusak sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Pentingnya memenuhi kebutuhan kemanusiaan tanpa melukai generasi masa depan. Next. Nah, dalam mengimplementasikan pemasaran yang bertanggung jawab sosial, ada langkah-langkah runtut yang harus ditempuh. Yaitu yang pertama ada penilaian kebutuhan dan tujuan. Lakukanlah analisis untuk mengidentifikasi isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan bisnis yang kalian jalani. Ini termasuk memahami kebutuhan masyarakat dan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi. Kemudian, setelah dianalisis itu pengembangan strategi CSR, yaitu rumuskan strategi yang mencakup kegiatan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pastikan strategi ini selaras dengan visi dan misi perusahaan Anda. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan pengembangan strategi, memasuki tahap perencanaan dan penganggaran. Buat rencana rinci yang mencakup aktivitas, sumber daya yang diperlukan, dan anggaran untuk setiap program yang akan dilakukan. Kemudian pelaksanaan program CSR. Laksanakan program sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini bisa meliputi kegiatan seperti penyuluhan masyarakat, pelatihan, atau dukungan terhadap proyek lingkungan. Libatkan karyawan dalam kegiatan ini untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka. Tahap selanjutnya adalah komunikasi dan pemasaran. Komunikasikan inisiatif kegiatan kepada publik dan pemangku kepentingan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, situs web, dan laporan tahunan. Gunakan pemasaran untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya program ini. Kemudian tahap yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Lakukanlah pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Evaluasi hasil program secara berkala untuk mengukur dampaknya. Next. Nah, kemudian ada model bisnis yang bertanggung jawab sosial. Menurut Kotler dan Lee, terdapat 6 model pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial yang dapat diterapkan. Pertama, cost promotion. Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lain untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana partisipasi atau perekrutan relawan. Kemudian yang kedua, cost-related marketing. Perusahaan berkomitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari pendapatannya untuk suatu penyebab tertentu berdasarkan penjualan pada produk. Kemudian yang ketiga, corporate social marketing. Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku publik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, keselamatan lingkungan, atau kesejahteraan. Kemudian selanjutnya corporate philanthropy. Perusahaan memberikan sumbangan langsung kepada suatu lembaga amal, umumnya dalam bentuk hibah, tunai, atau kontribusi lainnya.
Kemudian selanjutnya community volunteering. Perusahaan mendukung dan mendorong karyawannya, mitra bisnis atau waralaba untuk menjadi relawan dalam proyek komunitas lokal. Kemudian yang terakhir, socially responsible business practice. Perusahaan melakukan investasi yang terkait dengan bisnis dan mengadopsi praktik bisnis untuk mendukung tujuan sosial dan lingkungan sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa perusahaan yang menerapkan model bisnis yang bertanggung jawab sosial adalah Patagonia, Telkomsel, Starbucks, Unilever yang terbukti sukses. Next. Baik, selanjutnya pemasaran terkait gerakan amal. Pemasaran ini merupakan bentuk usaha pemasaran dari perusahaan yang setidaknya mempunyai satu tujuan non-ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Manfaat dari program ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, yang kedua, dapat membangun ikatan konsumen yang kuat, yang ketiga, dapat memajukan citra publik perusahaan, yang keempat, dapat menciptakan itikat baik, dan yang kelima, dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan. Selanjutnya, pemasaran sosial. Pemasaran sosial adalah pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk kebaikan sosial. Pemasaran ini berfokus pada perubahan perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat atau individu. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, kampanye kognitif. Kampanye kognitif ini seperti menjelaskan nilai nutrisi berbagi makanan, menjelaskan arti penting konversi. Yang kedua, kampanye dan tindakan. Kampanye tindakan ini seperti menarik masyarakat untuk imunisasi dan memotivasi masyarakat untuk mendonor darah. Yang ketiga, kampanye perilaku. Kampanye perilaku ini seperti menurunkan minat rokok dan menurunkan penggunaan obat keras. Yang keempat, kampanye nilai, yaitu seperti mengubah ide tentang aborsi dan mengubah pemikiran orang yang sempit. Selanjutnya, faktor keberhasilan pemasaran sosial. Yang pertama adalah memilah pasar sasaran yang siap merespon. Yang kedua, menggunakan perilaku yang jelas dan sederhana. Yang ketiga, menjelaskan dengan kata-kata yang meyakinkan. Dan yang terakhir, mengembangkan pesan dan media yang menarik. Baik, itu sekian dari kelompok kami yang mempresentasikan PPT kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.